pertama kali ini eksklusif nih. Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Jadi, Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri. Jadi kita lihat halaman berikutnya. Oke. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut Oke. skripsinya Joko Widodo itu menarik. ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Oke. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ya itu di situ ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita Tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini? Nah, ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak Soe. pakai O. Oke. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafologi. Bakal sehat ini. Loh iya, enggak, ini justru sehat banget ya. Namanya juga Sehat banget, tidak bukan semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi kita ada untuk clean. ditampilkan ya. Dan ini Coba kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan ya, Pak, aneh. ya? Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya, Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar. Juru bicara Jokowi dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, kembali menjadi lucu-lucuan publik usai kembali emosi saat dialog dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Bahkan, Sylvester sempat dibungkam oleh Roy Suryo dan juga Mustafa Narawardaya. Awalnya, Roy Suryo membeberkan mengenai ijazah Jokowi yang diduga palsu. Roy menerangkan, berdasarkan analisis software, patut diduga ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada tersebut palsu. Namun, analisis Roy Suryo tersebut dipertanyakan oleh Sylvester, yang saat ini menjabat Komisaris Independen Edifood PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi bahwa miris ya, negara lain sudah sampai ke bulan, ya kan? Mereka udah robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh. Menurut saya, ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga. Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba, ya. Kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, Ya. agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik, ya. Sylvester mempertanyakan apa bukti adanya pihak yang memalsukan ijazah tersebut. Ia bahkan menyinggung Roy bisa langsung dijerat hukum. Namun, saat pembawa acara Aiman Wicaksono bertanya, apakah Sylvester pernah melihat ijazah UGM Jokowi? Ia hanya bisa menjawab pelan, saya belum lihat. Dalam program tersebut, Sylvester juga sempat diingatkan Aiman agar tidak emosional, serta menjaga tata bahasanya. Patung tadi, kalau berbohong lagi, tambah panjang, sekalipun dia berbohong kecil, dia tambah panjang. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Ada cerita panjang lebar ini, Maka- kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Sylvester tadi tambah panjang gitu kan. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 11 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar Nah, nggak, Bos? dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya? kampusnya udah nggak ada, kampusnya di Ruko itu ya.
Oke. Pasca dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak ruko kampus saya. Kalau kampusnya ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Jadi seandainya mau konsisten ya, coba yang narasumber itu dicek ijazahnya semua, Oke. perguruan tingginya dicek semua. Terus Pinocchio efek itu, jadi Tidak hanya itu, Sylvester seperti dipermalukan saat Mustafa Nahrawardaya menjelaskan tentang Pinocchio. Namun, Sylvester sempat memotong dan menuding Mustafa Nahrawardaya juga sempat berbohong bahwa kampus kuliah Sylvester berada di pertokoan yang kini sudah tidak ada lagi jejaknya. Informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 Betul. huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Ya, ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang Betul. dikecualikan. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah, kalau dalam hal lain boleh lah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya Dihukum ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini Oke. KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda. Nggak nafsirnya apa-apa. beda. Ya nafsir sendiri ya Nah, repot. bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh, bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga. Mas, maaf ya Mas ya, KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini, bukan saya, bukan Roy Apa, Suryo. kok bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan, Mas. Oh iya, apa Informasi hubungannya dengan KPU? Keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya. Ya, ini dan kan nggak semuanya melibatkan KPU. diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar. Bukan hanya Rocky terlalu kecil sama Ciko ini bukan lawan saya. Kalau saya mau kan saya udah pukulin, Bang. Gitu loh. Iya. Dan saya yakin kalau hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang saya masih sanggup lah. Ya, kau mau bilang kau juga bela diri kungfu. Nah, makanya saya bilang tadi, Rocky itu waktu saya marah itu dia sepucat-pucatnya orang dan takut. Ya, kan begini kalau orang bilang itu enggak, perasaan lu aja. Rocky pernah dilempar botol ya di Sleman, Jogja, kabur kan ke sawah-sawah. Kalau saya nggak kabur, Bang, saya lawan itu mau banyak orang, apa urusannya? Kitanya mati sekali kok. Gitu loh. Kalau kita benar, kalau salah kita minta maaf. Pendukung Jokowi, Sylvester, kembali mengomentari Rocky Gerung. Ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah tukang fitnah. Hal itu ia ungkapkan lantaran meskipun Rocky Gerung kerap mengkritisi Jokowi, namun ia tidak masuk penjara. Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya membalas apa yang dilakukan saudara Rocky Gerung. Pertama tentunya ke diri saya sendiri. Ya, saya merasa terhina, merasa difitnah, terus merasa dan juga saya mewakili selama ini orang-orang yang selalu direndahkan, difitnah oleh saudara Rocky Gerung. Itu banyak juga ya para guru besar, akademisi, ya kan, terus para pakar, termasuk mahasiswa juga pernah dibilang tol gitu loh, termasuk Presiden Jokowi, ya kan, yang dibilangin tol bangsa. Jadi kembali lagi itu saya juga mengatakan akhirnya karena dia membilang saya penjilat, terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa dia yang bodoh dan juga dia yang bangsa. Jadi kan sebenarnya itu saya mengembalikan kata-kata dari saudara Rocky Gerung. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester, masih belum move on dengan perdebatan yang terjadi antara dirinya dengan Rocky Gerung. Ia mengaku bahwa dirinya sedang memberikan shock terapi kepada Rocky Gerung dengan memakinya. Namun, tanggapan netizen berbeda. Bahkan Ciko Hakim yang hadir pada saat dialog rakyat bersuara
ikut membela Rocky Gerung. Ironisnya, sampai hari ini Sylvester masih belum paham dengan ungkapan Rocky Gerung bahwa yang dihina oleh Rocky Gerung adalah fungsinya, bukan pribadinya. Namun Sylvester masih menganggapnya bahwa penghinaan itu terhadap diri Jokowi pribadi. Alhasil, ia membandingkan dengan orang tuanya dan keluarganya dan mengaku akan mengejar orang tersebut sampai manapun dan ia bersedia mati. Saudara Rocky Gerung ini, ya kalau saya bilang memang pengecut ya. Karena gini Bang, sebenarnya nggak bagus juga nih kata-kata, tapi harus saya alamatkan ke dia. Karena kan dia juga mengatakan orang segala macam lah, fitnah, ya kan, menghina orang, ya kan. Kenapa? Waktu itu saya sebelum acara di Bang Aiman kemarin di iNews, saya ada pernah acara dengan Bang Karni Ilyas di ILC. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi yang akan menguasai IKN bersama anaknya Gibran dan cucunya Yan Etes. Ini kan sangat amat ngawur ini, masa cucunya mau menguasai IKN gitu loh. Tapi kan masalahnya ini kan fitnah. Makanya saya bilang tadi, dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama anak dan cucunya, ya kan? Berarti kejadian yang akan datang dia sudah bisa meramalkan nih. Kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Ini kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa,
terjadi perdebatan kocak antara Rocky Gerung dengan pendukung Jokowi. Awalnya, Rocky Gerung memberikan ulasan terkait dengan Partai Golkar yang coba dikuasai oleh Jokowi, sampai dengan rencana Jokowi usai 20 November nanti turun dari kursi presiden. Setiap kali saya ada di Istana Negara, saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu. Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung, relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mengatakan bahwa Rocky Gerung selama ini membodohi masyarakat dan banyak komentarnya tidak berdasar. Saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi tersebut, Rocky Gerung hanya menangkis ringan. Ia mengatakan silakan disurvei apakah dirinya membodohi masyarakat atau mencerdaskan masyarakat. Namun, relawan Jokowi tersebut menjawab dengan tidak nyambung bahwa jika disurvei, Prabowo Gibranlah pemenangnya, bukan Rocky Gerung. Oke, silakan survei apa saya membodohi, apa mencerdaskan. Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya, karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh, ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Mendengar jawaban tersebut, Rocky Gerung tidak mood untuk berdialog lagi karena relawan Jokowi tersebut terus menyerang Rocky Gerung secara personal. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal.